juga terkait dengan kehidupan kebangsaan, karena juga menyangkut urusan bangsa dan negara. Bahkan lebih luas lagi juga menyangkut kehidupan masyarakat dunia yang terkait dengan bukan hanya aspek implementasi ibadah, tapi juga seperti disampaikan oleh Prof. Samsul, kenapa Muhammadiyah menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah itu dengan hisab hakiki wujudil hilal yang tadi dijelaskan oleh Prof. Samsul, yang ini kan juga menyangkut kehidupan publik di mana masyarakat selalu bertanya di saat bersamaan antara umat Islam, antara bangsa, antar negara, itu biasanya tidak ada pertanyaan, tapi ketika berbeda, nah, lalu pertanyaan itu menjadi milik publik. Dan disitulah kenapa tadi Pak Samsul menjelaskan. Nah, ada hal-hal yang mungkin masih terus perlu kita komunikasikan kepada masyarakat luas, karena sering terkait dengan masih bertanya kenapa Muhammadiyah memakai hisab wujudil hilal dan kenapa yang lain memakai ruqyah atau juga ilmu ruqyah misalkan, yaitu yang sudah diberi dengan hisab. Itu hal yang memang kita perlu menjelaskan. Pertama dari aspek keagamaan, gitu ya, bahwa apa yang tadi sudah disampaikan Pak Samsul, Muhammadiyah tentu juga saudara-saudara kami dari umat Islam yang lain ketika menentukan awal Ramadan, Idul Fitri dan Zulhijjah itu dasarnya ya Islam, yakni pada Al-Quran. Hisab itu pokok, memiliki fondasi pada Al-Quran. Ada taslimun wal hisab dan banyak ayat yang sering disampaikan oleh majelis taklim. Nah, nanti bisa dibuka ya kata hisab di dalam Al-Quran. Kuat sekali. Juga dalam hadis Nabi, biarpun ada 2 versi kan, perintahnya sama, sumul liruqyatihi, terus waktuhul liruqyatihi fa'inhuma fa'milulah lagi ya. Kemudian ada fa'inhuma fa'milulah, ada 2 hadis. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal bulan dan berbukalah ketika melihat, tapi kalau gelap maka satu sempurnakanlah, tapi yang satu faqdurul lahu. Nah, Muhammadiyah memakai faqdurul lahu, itu murah, jadi korelasinya kuat. Yang ketiga tadi aspek kemudahannya, dan kemudahannya juga bukan pragmatis, tapi kemudahan yang diberikan agama. Yang tadi dibacakan oleh Prof. Samsul, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah dalam kita beragama dan kehidupan itu menghendaki kemudahan, bukan kesusahan. Termasuk waktu kita COVID-19, biasanya kita berkerumun berjamaah di masjid, tapi karena menghindari kemudaratan, kita laksanakan sendiri-sendiri atau di rumah. Nah, Muhammadiyah memandang kemudahannya banyak dari hisab itu. Tadi ada kawasan yang memang itu lebih afdol dan kuat ketika dengan hisab wujudul hilal. Yang kedua, Muhammadiyah dengan wujudul hilal, bagaimana konsep wujud itu kan prinsipnya pada keberadaan, gitu. Pada wujudnya hilal 0 derajat sampai berapapun, itulah yang dipakai oleh Muhammadiyah. Maka jangan ditanyakan berapa derajatnya untuk menentukan, karena dari 0 sampai sekian.
Penampakan itu bagi kami memang bisa mudah, bisa susah, kan gitu loh. Jadi ada penampakan itu pas kebetulan terang, mata kita juga tidak terhalang, teknologi kita juga lancar, maka bisa melihat hilal. Tapi pas tidak bisa melihat, nah bagi kami tidak bisa melihat atau tidak tampak di hadapan kita, belum tentu bahwa hilal itu tidak ada. Nah, bagi kami bahwa jauh lebih punya kekuatan ketika konsepnya wujud ada. Teman-teman semua sudah ada di ruangan ini Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah, termasuk Idul Fitri sebagai ibadah bagi kaum muslimin yang melaksanakan, yakni menjadikan setiap muslim Indonesia dan di dunia itu makin bertakwa yang semakin baik. Yang takwanya itu melahirkan kebajikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi kemanusiaan semesta, dan pada saat yang sama dia dan kita kaum muslimin maupun umat beragama semakin dekat kepada Allah. Nah ini jangan gara-gara berbeda lebih-lebih di medsos terus akhirnya batal puasa kita, ya kan? Padahal kan pas puasa diajak bertengkar itu jawab ini sahim. Beda kalau diskusi lain. Tapi kalau diskusinya sudah saling mencerca, diskusinya saling menunjukkan, diskusinya apalagi sampai dengan mencaci maki, ya secara hakiki kita batal tuh puasanya, gitu kan. Padahal puasa itu kan menahan marah, menahan hawa nafsu. Nah, bisakah kita kaum muslimin di tengah perbedaan, apalagi di saat kita sama pandangan dalam berbagai aspek, bukan hanya soal keagamaan, kita semakin naik kelas keruhanian kita, kedewasaan berpikir kita, dan bahkan kearifan kita bertindak di dalam kehidupan yang menebar rahmatan lil alamin. Jangan sampai hal-hal yang furu'iyah atau ijtihad atau juga hal-hal yang bersifat satu aspek dari beragama kemudian merusak susu sebelanga dalam kita beragama. Jadi poin penting ini tolong disebarkan, termasuk untuk saudara-saudara kita umat dan bangsa yang aktif di media sosial. Kalau di sana sini kemarin ada ya dinamika berbangsa itu kan ada fluktuasinya gitu ya. Jadi ada bupati yang mungkin karena saking semangatnya mengeluarkan surat, padahal sebenarnya tidak perlu dengan surat, tapi setelah kita silaturahmi akhirnya juga ada jalan baik. Sudah kita tutup buku, maka PP Muhammadiyah dengan Pak Sekung kan mengeluarkan pernyataan apresiasi terhadap bupati-bupati yang awalnya melarang tapi kemudian dengan lega hati atas nama kerukunan, ukhuwah dan konstitusi sebenarnya itu kita punya jalan solusi yang baik. Tapi jangan terus dikompori oleh siapapun. Supaya apa? Kehidupan kita di ujung puasa ini semakin tenang, semakin tumaninah, semakin dewasa dan tidak merusak nilai puasanya. Lalu ada hal yang paling penting bagi kaum muslimin. Muhammadiyah berharap bahwa nilai takwa dan ketakwaan buah dari puasa. Idul Fitri itu juga terkait puasa karena disebut Idul Fitri itu hari raya berbuka puasa. Jadi setelah 1 bulan, setiap hari kita